Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang disampaikan oleh rekan saya Bu Asmawati tadi, kami mengambil dari nilai rapor atau mutu sekolah yang telah keluar, yang terbaru, di mana di dalamnya itu ada beberapa aspek yang nilainya sebenarnya dia sudah baik, namun ada beberapa item yang kami pelajari kemarin itu bagian literasi itu nilainya ada penurunan sedikit. Nah, begitu. Jadi karena program ini program sekolah, jadi kami mengharapkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh murid begitu. Jadi sehingga diharapkan program ini tidak sia-sia dan tepat sasaran begitu, Bu. Nah, di sana kita dapati nilai literasi kita sedikit menurun, walaupun secara umum nilainya sudah baik begitu, Bu. Jadi sehingga kami menitik beratkan pada program literasi lah untuk pengembangan kegiatan berikutnya. Nah, berdasarkan data itu juga kami juga mengamati selama pembelajaran di kelas. Jadi murid-murid kita ini minat untuk membaca buku, baik itu buku perpustakaan maupun buku-buku pembelajaran itu masih tergolong rendah gitu. Kemudian saya juga melihat pemahaman membaca ataupun mengambil informasi dari suatu teks bahan bacaan itu pun belum juga maksimal gitu ya, Bu. Jadi masih kesulitan mereka memahami apa isi bacaan itu. Nah, kemudian saya melihat juga ketika di kelas ingin mendengarkan pendapat atau gagasan mereka, nah murid ini sulit ya, Bu, menuangkan idenya. Baik secara verbal, begitu secara bahasa maupun dalam bentuk tulisan, yang artinya kreativitas menulisnya pun berarti kan masih tergolong rendah begitu. Sementara sekolah kita ini memiliki aset yang besar dan luar biasa menurut saya, Ibu, dukungan kepala sekolah yang luar biasa sehingga sekolah ini sangat maju dari dibanding dulu sampai sekarang kita bertahap terus maju. Kemudian dukungan dari aset finansial yang dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara dengan baik. Kemudian juga kita punya aset luar biasa juga, kita punya guru-guru yang motivasinya tinggi ya, Bu ya. Guru hebat. Kita punya guru-guru hebat dan luar biasa. Menurut saya itu aset yang perlu kita kembangkan untuk mendukung program ini. Juga menurut saya kepemimpinan murid atau student agency murid itu perlu kita tumbuhkan, Bu, supaya mereka itu punya kemampuan begitu ya, baik nanti di sekolah maupun nanti dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan bersaing ya. Iya, Bu. Ya, kemampuan bersaing. Iya, kepemimpinan begitu ya, Bu ya. Karena kan sekolah inilah tempat kita menumbuhkan itu kan, Bu ya, itu kan karakter begitu.
Nah, jadi dalam program ini saya mengedepankan profil pelajar Pancasila itu mengambil 3 dimensi atau komponen. Yang pertama gotong royong, Iya. kemudian melatih kemandirian dan kreativitas. Nah, harapan saya dengan program nanti nih Bu, itu tercipta lingkungan yang menumbuh kembangkan student agency tadi. Nah, itu dilihat dari lingkungan yang dapat melatih keterampilan yang membutuhkan murid dalam proses pencapaian tugas akademik maupun non-akademiknya. Jadi ada 2. Nah, kemudian yang kedua, lingkungan itu menempatkan murid sehingga mereka itu terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi mereka mereka Membangun sendiri ya. Jadi ada kesadarannya dan mereka punya cara untuk mencapai ini. Saya harus lewat ini. Jadi nanti dalam kegiatan itu pun kita menumbuhkan student agency-nya itu, murid itu kita ajak, kita libatkan gitu Bu. Jadi punya peran mereka menentukan sendiri, mereka memilih dan melakukan, termasuk juga nanti mereka mengevaluasi dan refleksi sendiri begitu. Sehingga dari permasalahan yang latar belakang tadi yang kita hadapi di sekolah dan aset yang kita miliki, saya membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat dan keterampilan literasi murid melalui program Gercep Serasi. Jadi gerakan cipta elektronik book sehari asik. Sehari asik. Jadi kegiatannya hanya 1 kali dalam 1 minggu rencananya gitu Bu. Jadi kenapa saya memilih elektronik book? Karena kita melihat murid kita ini punya potensi. Mereka juga aset. Mereka memiliki handphone, smartphone, sehingga anak-anak sekarang kan suka main handphone ya Bu. Jadi kita manfaatkan itu sehingga dengan handphonenya dia bisa berkreativitas, kemudian menghasilkan suatu produk dan juga melatih mereka memunculkan gagasannya dan keterampilan literasinya begitu. Jadi saya lebih tekankan kepada kreativitasnya. Nah, program ini juga mendukung dari program yang disampaikan Bu Asmawati tadi Bu. Bu Asmawati menekankan pada tumbuhnya minat membaca dengan kegiatan rutin setiap hari ya. Itu memang harus setiap hari itu. Nggak bisa sekali seminggu. Kalau membaca sekali seminggu nggak bisa. Memang harus setiap hari. Terus setiap hari. Nah, jadi nanti dari hasil bacaan itu anak-anak kan sudah mulai tumbuh membacanya, sehingga bagian saya adalah menumbuhkan kreativitasnya. Jadi mendukung juga, kami saling melengkapi gitu, sama-sama literasi, sehingga nanti saya inginnya mereka itu punya rasa tertarik dulu dengan literasinya, kemudian melalui program Gercep tadi mereka mampu menuangkan apa yang sudah mereka dapatkan dari bahan bacaannya, punya kreativitas, punya nalar kritisnya, tumbuh gotong royong dengan kegiatan-kegiatan itu, sehingga mereka bisa menciptakan satu produk berupa buku elektronik. Nanti buku itu mereka buat sendiri, kemudian bisa kita gunakan untuk kalangan sekolah. Itu kalau untuk tingkat rendahnya, mungkin nanti ke depan kita akan terus kembangkan begitu Bu. Dan kita akan melihat dulu, kita evaluasi nanti kalau bisa ya, jangan hanya siswa loh. Kalau yang misalnya untuk buku tulis elektronik itu kan, elektronik itu yang dari yang kecil, misalnya pantun misalnya, atau syair lah ya, penulis syair. Kalau bisa guru juga kita libatkan di sini. Jadi dalam penulisan itu maksud Ibu, di samping anak, nanti kita kan buat buku tuh. Jadi kita buat di situ kumpulan karya seni keluarga besar SMP Negeri 8 Pinggir. Nah, kita buku kan, kita simpan di pustaka kita. Jadi masing-masing guru itu ketika kita bebankanlah misalnya apakah itu satu pantun, apakah itu satu syair, apakah itu satu puisi. Jadi masing-masing guru menulis satu puisi, termasuk juga dari anak, berkaitan juga dengan yang dibuat Asmawati tadi kan. Setelah mereka menulis, nanti kita apakan dengan si yang dibuat sama si Tiwi kan apa di digital tuh. Nah, kita buku kan, itu kita buat namanya keluarga besar gitu. Untuk pemula aja, rasanya kok bisa tuh kita kembangkan itu. Jadi jangan hanya siswa saja, gurunya juga termasuk juga kepala sekolahnya gitu. Jadi puisi aja gitu misalnya. Kalau puisi kan bebas. Puisi itu kan nggak harus panjang, harus baik, enggak. 2 baris juga udah bisa termasuk puisi ya. Bisa. Nah, bisa 2 baris juga. Rasanya kalau untuk menulis
dua baris itu kan terlalu sulit bagi anak ya. Kalau bagi guru rasa saya juga bisa kalau cuma satu puisi. Jadi kita buat dalam waktu dekat itu bisa, kalau menurut saya dalam waktu dekat kita tulis, kita jadikan satu buku. Jadi keluar di dalam itu ada karya-karya kita semuanya. Jadi kita buat, ya ada guru, ada kepala sekolah, ada TU, ada siswa. Nah kita buat bukunya, kita cetak bukunya. Kita masukkan ke pustaka, kan bisa juga kita berbagi dengan sekolah lain. Jadi itu kolaborasi lagi. Iya, jadi kita semua warga sekolah gitu. Jadi libatkan juga, jangan walaupun kita fokusnya ke anak, kalau misalnya program ini nggak didukung oleh semua guru, kayak kan agak susah juga jalannya. Jadi semua kita terlibat di situ. Nanti kita rapatkan, kita beritahu dengan guru-gurunya supaya guru-gurunya juga ikut berpartisipasi dalam hal ini. Ya, saya rasa Bu kalau gurunya ikut, kepala sekolahnya ikut, itu pun pasti jadi motivasi bagi yang lain gitu. Dan saya bersedia ikut gitu untuk menulis. Bisa kalau puisi, ya, saya bisa bersedia menulis. Kalau untuk menulis puisi bisa. Saya bisa 2 puisi bisa saya ciptakan. Luar biasa ya Bu. Ya bisa, saya bisa gitu. Jadi kalau menurut Ibu jangan dibatasi hanya ke siswa. Untuk siswa saja, ayo seluruh warga sekolah berpartisipasi semuanya untuk menulis. Kita mulai dari yang mudah dulu lah, puisi gitu. Karena puisi itu disambung-sambung dari kata benda, kata sifat, kata ini, jadi satu puisi dah. Iya, Kan lo bisa dari bunga Langkah saja. awal, Ya, langkah awal gitu untuk menumbuhkan minat baca dan menulis. Sebenarnya Bu, anak-anak itu ada bakatnya Bu. Karena Betul, kalau ya, kita iya, lihat iya. periksa catatan mereka itu di belakang-belakang buku Ada itu ada tulisan ya. yang mungkin bisa kita apakan menjadi suatu karya. Iya, jadi kita apakan ciptakan satu buku saja dulu untuk warga sekolah. Kita mulai dari gerakan menulis. Ya, literasi baru TV masukkan ke elektronik. Kita jadikan buku gitu. Nah, nanti kita cetak bukunya. Kita masukkan untuk pertama ya pustaka kita aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kita mau menyumbangkan buku, kita sumbangkan aja buku kita tetap kemana, kita pustaka di Bengkalis misalnya, tidak apa-apa kan kita kasih aja gitu. Jadi ini loh, seperti kata Bu Tiwi tadi, dalam bentuk digital juga bisa. iya, dalam bentuk digital Ya, juga, dalam buku juga bisa, ya bisa juga gitu. Berarti kita ini nanti akan ada kerjasama dengan pihak penerbit lah kalau begitu Ya. kan? Dia kalau setahu Ibu, kalau pihak penerbit itu biasanya paling enggak 20 buku kalau nggak salah. Nah, cetaknya sekian, nanti misalnya harganya entah berapa, nanti kita cari itu. Kita tulis biar ada loh hasil karya dari sekolah kita gitu. Luar biasa sekali Iya. Bu. Tadinya saya berpikir literasi ini program yang saya buat, yang saya rencanakan ini tujuannya kan tadi untuk selain menumbuhkan literasi, kemudian juga ingin target kita nanti ketika murid-murid melaksanakan UNBK, AKM begitu nilainya diharapkan semakin baik. Baik ya. Tetapi hari ini dengan berdiskusi dengan Ibu dan juga Ibu berlatar belakang juga guru bahasa, jadi luar biasa ketika saya hanya punya target murid, menumbuhkan minat murid, tapi Ibu memberi masukan dengan seluruh warga sekolah. lebih besar lagi skopnya melibatkan seluruh warga sekolah, ya. Terutama guru-guru Iya, guru-guru juga untuk membuat menulis sesuatu karya lah ya, suatu karya. Bu. Menurut saya itu ide yang sangat bagus dan saya sangat menerimanya gitu ya Bu. Terima kasih sekali masukan Ibu. Jujur aja awalnya tidak terbayang oleh saya sampai ke sana Ibu. Karena kalau nggak kita coba, nggak kita mulai, nggak bakalan bisa gitu. Jadi dia aja mengalir, nggak perlu kita revisi lah hasil karya mereka. Apa ada yang ditulis mereka ya itu aja gitu. Iya. Kita coba, karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan bisa. Rasanya kalau udah Karena nampak kita ada coba, karya, nggak bisa aku. Karena kita karena nggak mencoba, jadi lakukan aja. Coba aja dulu. Hasilnya ya berangsur lah. Kalau langsung kita kayak penyair profesional kan nggak mungkin. Namanya juga kita sama-sama belajar gitu kan ya. Iya Bu. Nah, eksernya dulu harus secepatnya. Iya. Eksternya itu dulu kapan mau dilakukan gitu ya. Jangan hanya sekedar teori, tapi nggak ada ekster gitu. Nah, ya kalau teori bisa aja numpuk sampai 100 kan. Tapi walaupun teorinya 1, eksternya langsung pasti nampak hasilnya kan gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan kami. Jadi hari ini adalah hari pertama kami mulai action, yaitu bertemu dengan Ibu. Selanjutnya nanti kami juga minta dukungan Ibu
kami minta izin juga dari Ibu untuk mengajak rekan-rekan sekolah berdiskusi. Selanjutnya kami juga akan bertemu dengan murid-murid untuk kita mendengarkan aspirasi mereka, minatnya apa, buku apa yang mereka sukai, dan kegiatan apa yang mereka senangi, sehingga dapat menumbuhkan minat baca. Jadi tidak hanya mungkin nanti kita akan berkembang terus dari hasil yang didapatkan oleh anak, dan itu juga merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan student agency. Jadi kita mendengarkan suaranya, murid punya pendapat, dan kita harus menghargai, menghormati itu juga. Nah, jadi rencananya nanti mungkin kami akan susun jadwalnya dengan Bu As kapan bertemu dengan murid-murid, dan juga dari program ini saya merencanakan menunjuk kader. Nah, kalau saya sebutnya kader, begitu nanti yang akan dilatih nanti oleh beberapa rekan guru yang bisa membantu saya. Kemudian murid akan diberikan pembekalan bagaimana memeriksa hasil karya teman-temannya, mungkin dilihat dari bahasa, tulisan, kemudian katanya juga diksi. Iya Bu. Kemudian nanti akan ada yang bertugas mengumpulkan dokumen atau filenya gitu. Nanti akan kita latih, selanjutnya mereka jadi kader. Itulah nanti tim penggerak literasi kita, kolaborasi antara guru dan muridnya gitu. Kalau menurut Ibu untuk kader tadi udah cukup atau ada masukan lagi Bu? Kalau kader menurut Ibu udah oke tuh ya, setiap kelas ya, sama kayak si Duta, si As dari kalau si As kan Duta dia, kalau Dewi kan kader. Setiap kelas tuh ditunjuk beberapa orang untuk mengkoordinir kawan-kawannya, ya kan, untuk mengkoordinir kawan-kawannya dalam bentuk tulisan ini tadi kan itu kan apanya? Masih juga mengkoordinir buku yang di kelas. Buku juga yang di kelas, bagus itu. Jadi kalau lagi pula anak-anak nih kalau dengan kawan sama kawan kan masih ada agak bisa dia mengajak, ya. Tapi tetap kita yang kontrol, jangan dilepas saja gitu. Mentang-mentang dia mengkoordinir, kita lepas tangan, jangan, tetap koordinatornya kita. Nah, dia yang apanya? Yang Nanti menyayang. kami juga meminta koordinatornya salah satunya wali kelas di Boleh. kelas itu Boleh. Itu tadi diingatkan juga walasnya supaya berperan aktif dalam program ini gitu. Karena mungkin saja nanti mereka karena sibuk, mungkin bukan sibuk apa-apa ya, sibuk karena keluar masuk mereka lupa mengingatkan anak. Jadi makanya semuanya berperan aktif untuk biar terlaksananya program ini. Kalau saya secara pribadi saya mendukung, asal program itu untuk sekolah ya, untuk anak saya 100% mendukung. Siap. Wah, siap. itu yang penting ya. Iya. Dan itulah yang sangat kami butuhkan dari Ibu, dan alhamdulillahnya selama ini sudah Ibu berikan ya kan. Karena ini juga programnya kita harapkan kan jangka panjang Bu, bukan hanya sebatas menyelesaikan tugas kami. Kami berharap nanti ada pengaruh. Iya, makanya ada hasilnya ya. Dari kami belajar. Iya. Dan juga udah support Ibu selama ini udah sangat banyak gitu kan. Jadi satu lagi Ibu, kegiatan ini saya rencanakan 1 kali dalam seminggu. Jadi saya ambil 1 hari, yaitu hari Sabtu setelah selesai pembelajaran. Targetnya adalah murid kelas 7 dulu Bu, karena murid Ananda kelas 7 ini nanti yang akan sebentar lagi mengikuti NBK. Jadi itu dulu target kita. Mungkin nanti akan bisa kita kembangkan lagi. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dukungannya, baik itu secara moral yang sangat kami hargai, sangat kami harapkan, dan juga dukungan lainnya. Kami sangat menghargai, sesuatu yang luar biasa. Setiap kami cerita dengan Ibu selalu saja ada yang baru, membuka pikiran kami yang tadinya tidak sampai terpikir ke situ, akhirnya muncullah itu semua. Jadi mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi mohon tidak bosan-bosan mendukung kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang
rekan guru hebat SMP Negeri 8 Pinggir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari yang sejuk ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan kita. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk agenda kita pada hari ini. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Bu Asmawati, saya perkenalkan kembali, nama saya Valentine Pratiwi, guru bahasa Inggris SMP Negeri 8 Pinggir, merupakan calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9, di mana saya dan Bu Asmawati juga telah menjalani pendidikan lebih kurang 6 bulan lamanya, dan hari ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian dari tugas kami sebagai CGP, yaitu membuat atau merancang sebuah program yang berdampak positif kepada murid gitu. Jadi adapun tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, saya ingin menyampaikan rencana atau rancangan program yang akan dilaksanakan nanti. Yang kedua adalah saya mengharapkan sekali masukan, juga kritikan, dan juga support, ya, dukungan dari rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk berjalannya dengan lancar program yang saya rencanakan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Nah, latar belakang dari program yang saya rancang ini sama dengan Bu Asmawati juga, di mana dalam merancang sebuah program kita melihat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, sehingga kami berlandaskan nilai rapor mutu pendidikan sekolah yang telah kita dapatkan beberapa waktu lalu. Kami melihat beberapa item masih ada yang perlu dibenahi. Namun kami lebih menitik beratkan pada literasi sekolah. Nah, kenapa literasi? Menurut saya juga ini memang suatu yang sangat penting, ya. Selain untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid dan juga bagaimana murid mampu menyampaikan gagasannya, memang juga ini merupakan suatu program nasional yang telah dijalankan dan dicanangkan juga oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah, sebelumnya sebenarnya literasi ini sudah sejak dulu, ya, sudah dijalankan. Bahkan kita sudah menjalankannya, namun sayang sekali mungkin selama kita menjalankan itu banyak kendala yang kita alami sehingga belum maksimal, ya. Sebenarnya sudah kita lakukan sebelum ini, sehingga kami berusaha untuk merancang program yang mungkin menurut kami dengan program itu bisa membangkitkan kembali semangat literasi tidak hanya murid-murid tetapi juga semua warga sekolah yang ada di SMP Negeri 8 Pinggir. Nah, kemudian latar belakang berikutnya adalah berdasarkan refleksi dari saya dan juga murid-murid di kelas, kita melihat pengalaman kita selama di kelas. Murid-murid kita ini dalam membaca, kemampuan memahami suatu teks ataupun sajian cerita itu masih tergolong belum maksimal, belum baik, belum sangat baik, sehingga penting untuk kita kembangkan lagi, kita tumbuhkan lagi. Nah, kemudian juga ketika kita meminta murid-murid untuk mengekspresikan atau mengungkapkan gagasannya, baik dalam bentuk tulisan maupun verbal, bahasa langsung, itu sering kita temuin kendala-kendala dari murid kita adalah mereka sulit mengungkapkan itu semua. Sebenarnya mereka mampu, tetapi mereka mengalami kendala ketika bagaimana menyusun, menuangkannya, mengucapkannya, menyusunnya menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh teman-temannya di kelas. Nah, kemudian juga sebelum ini kita sudah mendata aset sekolah. Kita punya 7 modal atau aset sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah modal utama bagi kita sekolah. Nah, di antaranya aset yang sangat besar menurut saya yang bisa kita kelola dengan baik, kita berdayakan sehingga memiliki potensi, kemudian dapat mendukung atau mencapai tujuan dari visi sekolah kita, ya, adalah aset
Yang pertama menurut saya kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan juga guru ya yang diberikan tugas tambahan, dipercayakan mengelola suatu sekolah. Beliau selama yang saya lihat, saya bertugas di sini, beliau merupakan seorang yang sangat sangat mendukung dengan program apapun di sekolah kita, selagi program itu berdampak positif untuk sekolah, terutama untuk muridnya. Dan support yang besar itulah sebagai modal utama saya sebagai CGP untuk bertekad membuat suatu program yang berdampak pada murid. Kemudian yang kedua adalah aset besar juga yang ada di sekolah kita adalah kita memiliki banyak guru, di antaranya sebagian sudah merupakan guru profesional, dan juga kita punya banyak guru bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Nah, literasi ini memang tidak hanya terkait dengan guru bahasa saja, tetapi dengan adanya aset guru bahasa yang jumlahnya cukup besar di sekolah kita, ini merupakan suatu modal yang sangat luar biasa apabila kita maksimalkan nanti sehingga tercapailah tujuan program ini. Ya, selanjutnya adalah murid itu perlu dibentuk kepemimpinannya. Kita tahu kepemimpinan itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Sama dengan kita juga perlu belajar. Kita perlu ditumbuh kembangkan, kita perlu dibiasakan. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan student agency tadi, kepemimpinan murid itu merupakan caranya adalah dengan meminta atau mengajak murid-murid mengambil peran dalam suatu kegiatan atau suatu program dan juga pembelajaran baik di kelas kita dengan mapel kita sendiri. Disitulah tumbuhnya nanti student agency. Dari mana student agency tumbuh? Dia akan terlihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana kita menghargai, menghormati pendapat. Artinya kita menghargai suara murid, voice-nya. Kemudian yang kedua adalah choice, pilihan, di mana murid diberikan kebebasan. Contoh sederhana, kita mau bikin pojok baca ya nak. Menurut Ananda, pojok baca yang seperti apa nih? Pojok baca impian kita. Mereka akan berhayal, bermimpi. Kami ingin yang seperti ini. Itu suaranya. Lalu mimpinya, pilihannya setelah mereka desain layout pojok baca yang bagus dari beberapa kelompok, mereka tentukan dari 4 layout ini mana ya yang kira-kira bagus. Itu pilihan. Kemudian menumbuhkan ini kepemilikannya, ownership-nya. Dari semua kegiatan tadi timbullah rasa memiliki murid, baik itu dari ilmunya, kemudian rasa memiliki kegiatannya, kemudian rasa memiliki dan kebermanfaatan dari pembelajaran yang mereka lakukan tersebut. Jadi itu salah satu dari banyaknya latar belakang yang membuat saya merancang program ini. Kemudian program ini juga bisa kita kaitkan dengan penumbuhan nilai karakter murid. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka kita punya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk program ini saya mengedepankan nilai gotong royong, di mana nanti murid akan berkolaborasi dengan sesama teman dan juga dengan guru, wali kelas, pustaka. Jadi terciptanya kerjasama yang baik. Kemudian adanya nilai kemandirian. Bagaimana murid punya target menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, keinginan untuk menyelesaikannya, ya. Kemudian bagaimana mereka menciptakan kreativitas. Yang ketiga adalah kreativitas dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya, nah kita tahu karakteristik lingkungan itu sangat mendukung untuk penumbuhan student agency, kepemimpinan. Di antaranya dari beberapa karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, saya memilih 2 karakter lingkungan. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah kita itu dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan, baik dari segi akademiknya maupun non-akademik. Ya. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan kita menempatkan murid sedemikian rupa sehingga mereka itu terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam program ini, dalam pembelajaran di kelas pun ketika kita melibatkan murid dari segi suara, pilihan dan kepemilikannya, itu kita sudah menumbuhkan student agency-nya, gitu ya. Sehingga dari
latar belakang tadi dan aset yang kita miliki di sekolah ini, saya membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat dan keterampilan literasi murid melalui program Gercep Serasi. Gercep Serasi, kesannya yang didapat ketika mendengar kata gercep itu cepat, serasi itu apa ya, cocok gitu ya. Jadi saya ingin kesannya dapat itu dulu. Nah, apa itu Gercep Serasi? Gercep Serasi itu merupakan gerakan cipta elektronik book sehari asik. Nah, kalau dilihat dari judul programnya, berarti kita akan membuat suatu hasil karya atau produk berupa buku elektronik. Nah, kemudian sehari, yang artinya kegiatan ini akan dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Gitu. Dan asik itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan dari murid, sehingga mereka menganggap literasi itu bukan sesuatu yang membosankan, bukan sesuatu yang berat gitu ya, tetapi sesuatu yang bisa kita cintai kalau kita sudah melakukannya dengan senang hati. Jadi itu besar harapan saya dari program ini. Selanjutnya targetnya adalah untuk siswa kelas 7. Kenapa saya memilih siswa kelas 7? Karena berdasarkan nilai literasi tadi kan didapatkan dari nilai-nilai penilaian dilakukan oleh Kementerian ya, dari hasil literasi murid di sekolah kita. Nah, murid kelas 7 nanti di tahun berikutnya akan mengikuti UNBK, kemudian asesmen AKM begitu. Sehingga itu semua berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi target kita adalah yang paling utama saat ini, selain menumbuhkan literasi terhadap murid, tetapi juga meningkatkan nilai dari rapor mutu sekolah. Karena tadi kita mendapati ada beberapa yang perlu dibenahi pada bagian literasi. Sebenarnya sudah bagus begitu, tapi masih ada yang perlu dibenahi dalam beberapa item, terutama tadi ketika murid belum dapat memahami suatu bacaan, intisari dari suatu teks begitu. Itu yang saya lihat. Nah, gambaran umum dari program ini adalah tadi saya sampaikan 1 kali dalam 1 minggu, yang berarti ini saya rencanakan nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu setelah selesai pembelajaran. Itu khusus untuk kelas 7. Kemudian nanti kegiatan akan melibatkan pembina, sehingga setelah ini nanti kita akan membentuk suatu tim, yaitu terdiri dari guru dan juga murid. Tim inilah yang nanti akan mengelola gerakan literasi sekolah kita. Selanjutnya, selain duta baca yang dibimbing nanti oleh Bu As, untuk bagian saya menunjuk nanti yang kita sebut dengan kader. Kader ini merupakan beranggotakan murid dari perwakilan setiap kelas. Nanti mereka akan dilatih, minimal nanti akan dilatih bagian bagaimana memeriksa bahasa atau tulisan teman-teman sekelasnya. Kemudian nanti kalau yang bagian IT, bagaimana murid diajarkan mengelompokkan hasil dari e-booknya, folderingnya ya. Kemudian ini pertemuan kapan, isinya apa saja, daftarnya apa saja. Jadi nanti akan kita berdayakan. Murid itu sebenarnya punya kemampuan, punya potensi, ya. Hanya perlu kita yang lebih ekstra untuk mengembangkan itu. Jadi kita sebutnya kader, gitu ya. Nanti selanjutnya kader inilah juga yang akan kita lebih dominankan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kita sebagai guru, pembinanya juga hanya untuk memantau kegiatan ini. Dalam kegiatan ini nanti murid akan menggunakan handphone terutama ya, karena Chromebook kita ini juga terbatas, jadi nanti murid akan menggunakan handphonenya. Kemudian mereka merancangnya menggunakan itu. Kenapa saya pilih e-book? E-book ini kan digital, jadi sekarang semua udah mulai digitalisasi. Semua sudah mulai digital. Kita tidak lagi menggunakan kertas-kertas yang banyak begitu ya kan. Sehingga digitalisasi ini diharapkan mempermudah akses gitu ya. Dan pun kita lihat di kelas anak-anak kita rata-rata semuanya suka dengan handphone.
Jadi smartphone ini daripada dia dimainkan untuk hal-hal yang rasanya belum begitu bermanfaat, sehingga bagaimana kalau kita gunakan aset itu, handphone yang dimiliki anak, untuk kita gunakan menciptakan sesuatu gerakan yang bermanfaat, kemudian menghasilkan suatu produk yang juga bermanfaat. Baiklah, demikian saja paparan dari rencana program yang saya buat. Kemudian berikutnya saya memohon masukan dan juga kritikan dari Bapak Ibu rekan-rekan hebat, supaya ke depan program ini semakin baik, semakin mantap untuk kita jalankan bersama. Ya, karena saya akui juga apa yang saya rancang ini belum maksimal, belum sempurna. Jadi saya sangat membutuhkan masukan dari rekan-rekan semua dan juga dukungan tentunya, supaya program ini nanti dapat berjalan maksimal dan sesuailah harapan kita bersama, bagaimana mewujudkan, menumbuhkan rasa keinginan atau kecintaan murid kita pada literasi. Baiklah Bapak Ibu semua, saya persilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Mungkin dari segi pengelolaan aset, mungkin ada yang perlu ditambah atau kita perlu berdayakan supaya ini bisa nih, gitu ya. Kemudian juga dari apa lagi, buku sepertinya, atau apa yang harus saya benahi, begitu, harus saya tambahkan, gitu. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang punya pendapat. Baik, saya persilakan kepada Bunda Yusmida Simanjorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program ini sebenarnya baik dan sangat bagus sekali. Tapi Bunda, saya ingin bagaimana kalau program ini tidak hanya untuk murid saja, ya, tapi apakah bisa untuk gurunya, gitu, atau berbagi dengan guru lah, artinya tidak murid, guru juga ikut dalam program itu. Ya, demikian Bunda. Ya, terima kasih kepada Bunda Yusmida Simanjorang yang telah memberikan masukannya. Menurut saya sesuatu yang menarik juga, begitu. Jadi program literasi ini tidak hanya menumbuhkan budaya baca murid saja, tetapi target kita juga adalah guru-guru, yang artinya seluruh warga sekolah. Nah, yang Bunda sampaikan tadi juga merupakan salah satu masukan juga tadi dari Ibu Kepala Sekolah. Ketika kami berdiskusi dengan beliau juga menyampaikan bagaimana kalau program ini bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk murid, tetapi guru juga. Jadi semua kita itu mencintai literasi. Nah, begitu. Jadi terima kasih Bunda atas masukannya. Saya sangat welcome dengan apa yang Bunda sampaikan. Berikutnya mungkin ada dari Bapak-bapak, ada masukan atau kritikan, mungkin misalnya kalau hanya 1 kali seminggu rasanya tidak tercapai. Ya. Baik, silakan kepada Mem Yusni Dewita. Begini, Miss Adil, bagaimana ya kalau seandainya untuk memotivasi teman-temannya yang lain, hasil tulisan atau hasil karya yang dari literasinya kita bacakan atau dibacakan di kelas-kelas lain untuk memotivasi yang lainnya. Mungkin kan ada kalanya ketika kita mendengar atau membaca ini orang timbul inspirasinya untuk mengeluarkan dari bacaannya dia itu, mungkin mengolah kataannya, barangkali anak kita masih ada tulisannya. Begitu saja, Iya. ya. Terima kasih kepada Mem Yusni Dewita yang telah memberikan masukan untuk rencana program saya. Menurut saya sesuatu yang bagi saya dapat saya terima, begitu, karena ide yang disampaikan tadi itu juga sangat bagus. Bagaimana
literasi itu tidak hanya memotivasi di kelas itu saja, karena tadi saya kan targetnya di kelas 7 saja gitu ya. Jadi menurut Mem bisa kita bacakan hasilnya dengan kakak kelasnya begitu ya, dengan kelas-kelas lain, sehingga kelas lain juga termotivasi begitu. Luar biasa. Menurut saya yang seperti itu dapat dijalankan gitu ya. Jadi kita bisa pilih satu hari program. Mungkin nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan saya Bu Asmawati ketika programnya untuk berbagi. Berarti kita berbagi tadi ya, berbagi apa yang mereka dapatkan dari hasil e-booknya tadi, itu dibacakan kembali oleh murid kepada rekan-rekannya. Nah ya teman-teman. Baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu masukannya yang bisa membangun program ini ke depan? Cukup ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan masukan, yang sudah bersedia mendengarkan, dan juga tadi saya sudah mendengar bersama-sama juga bersedia mendukung program kegiatan ini. Saya berharap besar sekali pada rekan-rekan semua, saya tidak bisa menjalankan ini sendiri. Sehebat apapun programnya dirancang, kalau kita tidak berkolaborasi, apapun kegiatannya itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Dan nantinya mungkin dalam pelaksanaan kita juga mengalami kendala. Ke depan kita akan mengevaluasi setiap kegiatan yang kita rencanakan. Jadi semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapailah apa yang kita harapkan bersama. Karena ini bukan hanya program saya, tetapi juga merupakan tujuan kita bersama. Jika tidak ada lagi, saya tutup hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Gimana kalau jawabnya gini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Yuk. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren ya, dari semangatnya walaupun puasa tapi kelihatan ya tetap energik, tidak ngantuk. Lapar nggak? Enggak ya. Tadi udah sahur ya. Oke. Baiklah, disampaikan kembali hari ini ya, kita punya agenda. Anda semua merupakan perwakilan dari setiap kelas ya, dari kelas 7 1 sampai 74. Masing-masing perwakilan berjumlah 5 orang. Ananda akan melakukan diskusi hari ini dengan Miss Tiwi dan juga Bu Asmawati terkait dengan program sekolah kita. Nah, sebelum kita akan mendiskusikan itu, disampaikan dulu sekolah kita memiliki program yang terkait dengan program literasi. Ananda pernah dengarkah kata literasi atau sering? Pernah ya? Pernah. Sering dengar? Sering ya? Oke, jadi literasi itu udah familiar di telinga kita ya. Melakukannya enggak? Dalam keseharian? Melakukan. Seperti apa contoh kegiatan literasi di sekolah? 1. Nah, Sherin membaca. Yang lain? Astrid menulis. Ada lagi yang lain? Ada lagi kegiatan literasi yang lainnya? Ya? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Membacakan puisi termasuk nggak? Berpuisi, bercerita, storytelling, termasuk mengaji, termasuk literasi nggak? Iya, termasuk membaca. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya setiap hari kita sudah berliterasi. Contoh,
ketika kita masuk pintu ada tuh notisnya, bacalah salam sebelum masuk. Kita baca kan? Iya, itu udah literasi. Masuk lagi ke toilet, matikan keran setelah digunakan, itu juga termasuk literasi. Apa sih manfaatnya literasi? Untuk apa kita bisa literasi? Bisa membaca untuk apa? Apa sih gunanya kita bisa bercerita lagi kepada orang? Untuk apa gunanya? Untuk apa? Ini masuk ruangan, no entry, dilarang masuk. Kalau kira-kira kalau masuk di ruangan itu gimana? Bermasalah nggak? Melanggar. Karena apa guna kita berliterasi? Agar membaca dan memahami informasi. Kalau tidak tahu, itulah nanti terjadinya salah paham. Oke, jelas ya? Baik. Tadi literasi berkaitan dengan tulis menulis, membaca, berpuisi, mendongeng ya. Nah, literasi ini tidak hanya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya enggak, apakah hanya pelajaran bahasa Indonesia yang membaca? Tidak. Bagaimana dengan matematika? Membaca. IPA? Membaca. Bahasa Inggris? Membaca. Agama? Membaca. Semua tetap membaca. Ya, jadi semuanya tetap berliterasi. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga, kita punya program ya. Yang pertama programnya adalah Gelas Gesit, Gerakan Literasi SMP Negeri 8 Asik. Kemudian juga Gercep Serasi, Gerakan Cipta Elektronik Book Sehari Asik. Yang berarti ada kata asik. Kenapa sih Miss kok dikasih kata asik? Itu sebagai ciri ya, berliterasi itu sesuatu hal yang menarik, menyenangkan, dan menghibur juga. Jadi bukan suatu beban membaca itu ya. Nah, bagaimana kita supaya dapat menumbuhkan minat membaca, supaya kita bisa menumbuhkan meningkatkan kemampuan berbicara, menyampaikan gagasan yang ada di sini dan di sini kita, supaya dia bisa keluar. Itu perlu dilatih nggak keterampilannya? Atau tiba-tiba bangun tidur bisa ngomong? Langsung bisa. Teman-temanku sekalian, menurut saya disiplin merupakan dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak langsung tiba-tiba gitu? Kita perlu berlatih, mengumpulkan dulu ide-idenya, kemudian kita rangkai lagi dia, kita tuliskan dengan benar, kita baca kembali, baru kita sampaikan. Seperti itu kan? Iya. Jadi ada tahapannya. Nah, menurut Ananda tuh apa saja ya perlu nggak kita menumbuhkan literasi itu? Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, perlu dan sangat penting. Jadi Ananda setuju nggak kita menjalankan program ini? Setuju. Kalau dari skala 7 sampai 10 kira-kira seberapa penting nilainya? Oh, 10. Oke, 10. Bungkus berarti target kita nilai yang yang tertinggi. Kalau dia nanti dilaksanakan dia konsisten, kalau dilaksanakan kemudian dia bermanfaat ya. Jadi sampaikan program literasi ini berdampak untuk semua warga sekolah, tidak hanya murid tetapi juga kepada guru. Jadi kita semua harus menumbuhkan budaya membaca, karena tadi membaca itu penting dan bermanfaat. Paham? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke program, coba ayo kita refleksikan lagi diri kita. Tadi kan Miss aja yang cerita budaya membaca penting, dipakai di mana? Di semua mapel. Ayo coba siapa yang mau menyampaikan bagaimana keterampilan berliterasinya, terkhusus memahami teks,
mengambil intisari, memahami isi bacaan. Teks singkat. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Ada? Perwakilan dari sini dulu. Saya Miss, selama ini kalau membaca begini. Ayo, coba ada nih sebelah sini. Belum? Tidak, sini dulu. Ada yang mau menyampaikan? Ayo. Bagaimana kemampuan membacanya? Kalau dinilai dari 1 sampai 10 berapa? Coba di belakang berapa? 10. Berarti udah keren kemampuan membacanya. Oke, bagus. Sebagian? 10. Kemampuan membaca memahaminya. Disajikan suatu teks, kalian paham isinya. Bisa menceritakan lagi, bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, memahami setiap detail pertanyaannya itu, ceritanya. 9. Yang lain? Sini? 7 rata-rata. Sini? 8. Di sini depan bapak-bapak? Abang-abang? 6. Oke. Coba Diki semua dengar. Kenapa Diki merasa nilainya untuk memahami itu cuma poin sedikit dari di tengah? Kenapa Diki? Sulit, memahaminya sulit. Iya, sulit. Lalu kenapa merasa sulit memahami itu? Apanya yang membuat Diki sulit memahami? Apakah misalnya karena Diki tidak lancar membaca, atau belum dapat memahami maksud ceritanya? Bagaimana? Belum paham apa sih yang diceritakan, tetapi tidak bisa baca ya? Ada di kelas ini yang belum bisa lancar baca? Tidak, rata-rata sudah bisa ya. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang bacanya masih belum baca. Oke, jadi kan secara umum kemampuan membaca kita dan memahami isi teks itu masih tergolong belum tinggi, belum bagus, belum sangat baik, sehingga perlunya kita melatih keterampilan kita untuk dapat berliterasi supaya kita bisa paham. Kalau disajikan teks lagi, kecil ini kalau cuma memahami. Nanti saat belajar lagi dengan guru mapel lain, oh gampang ini ngerjainnya. Nah, jadi kalau kita udah paham isi bacanya, otomatis kita dapat nilai yang bisa jawab pertanyaan dengan baik, ya. Jadi itulah tadi pentingnya kenapa harus bisa berliterasi. Yang lain juga misalnya selama ini ketika Bapak Ibu guru di kelas menanyakan, Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Gimana? Belakang? Bisa? Kurang bisa? Sangat bisa? Kurang bisa? Ada yang bisa? Di depan? Gimana? Bisa? Tidak bisa? Apa lagi? Cukup bisa? Cukup. Ya, di sini? Bisa. Bisa semua. Di belakang? Lumayan bisa. Kan artinya kita bervariasi. Masih ada sebagian besar yang belum mampu mengungkapkan gagasannya dengan percaya diri. Ya kan? Tidak hanya menyimpulkan ketika kita berdiskusi. Sebenarnya saya ingin loh menyampaikan tadi, sebenarnya kelompok ini tadi kayaknya kurang tepat, tapi karena saya agak malu, belum percaya diri, dan saya takut untuk berbicara, takutnya nanti saya salah ngomong, sehingga nggak jadi saya ngomong. Seperti itu kan? Nah, jadi itu tadi ya, makanya literasi penting dan sangat banyak manfaatnya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi tadi sudah paham semua ya, bagaimana apa itu literasi, kemudian bagaimana literasi itu bisa dilakukan dan dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ke sekolah ini, kita bersekolah semenjak dari SD, itu yang paling utama itu adalah belajar apa? Membaca, menulis ya. Jadi itu kemampuan dasar setiap kita harus kita kuasai, membaca dan menulis. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau tidak bisa membaca dan memahami bacaan, bisa-bisa masuk toilet itu bisa salah masuk, ya kan? Di sana ada ditulis tuh, pria, ternyata masuk ke sana yang perempuan, kan gawat.
Ya, jadi itu manfaat salah satunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak lagi manfaat lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk menjalankan program sekolah kita itu tadi, ya, tentang literasi. Nah, Ibu di sini mau meminta Ananda semua menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi kita di sini curah pendapat. Sampaikan saja pendapatnya tentang program yang akan kita lakukan, yaitu tentang literasi. Misalnya nih pertanyaan pemantiknya. Nah, jenis bacaan atau bentuk literasi seperti apa yang Ananda semua inginkan? Ya, misalnya yang bisa di sini sukanya membaca, ya. Tadi membaca, jenis bacaannya? Iya, buku novel. Yang sebelah sana? Baca novel. Yang lain kalian? Novel semua dong, Tika? Iya, membaca cerita dongeng. Dituliskan aja, Bin. Nah, yang barisan depan, sukanya buku baca yang seperti apa? Komik. Komik apa tuh? Apa tak? Kartun. Buku cerita. Cerita apa? Cerita itu banyak loh. Cerita tentang Nabi, tentang Rasul, ada ceritanya ya? Iya, cerita dongeng itu, Timun Mas. Itu kenyataan atau dongeng itu? Dongeng. Ini? Cerita dongeng, suka menghayal-hayal ya. Iya, yang sini nih, yang laki-laki, sukanya membaca buku yang seperti apa? Halo, buku pelajaran IPA suka? Atau ini buku apa? Kalau laki-laki sukanya apa sih? Hobinya apa? Hobinya Hobi bola? Nah, kalau membaca buku bola tertarik? Majalah bola, atau bagaimana trik-trik mengambil bermain bola. Yang ujung sana sukanya apa? Silat? Enggak, apa olahraganya? Bola. Bola semua? Oh, ini anggota sebelah sana nih ya. Angkat kepalanya jangan dulu, yang di belakang, Mas. Cerita novel, dongeng. Iya, bervariasi ya. Novel, siapa? Iya, banyak yang menyenangi cerita novel. Novel itu biasanya ceritanya panjang dan bukunya agak tebal itu kan? Nah, kira-kira berapa lama tuh tamatnya? 200 hari. 200 hari? Ya, kalau orang senang membaca itu bisa satu buku itu sekali baca. Misalnya dalam 1 jam tamat 1 buku. Nah, yang suka baca novel, punya novel enggak di rumah? Di HP. Yang digital. Bagus. Biasanya satu cerita novel itu tamat selesainya berapa lama? 1 jam. Oh, bagus ya. 1 jam. Berarti dalam sehari bisa banyak itu. Yang di depan? Bisa berapa lama menyelesaikan satu cerita itu? 1 jam. Yang baca komik? Tidak lama, sebentar ya. Komik itu? Oh iya, tapi seru lihat gambar-gambarnya ya. Ya, sekarang siapa yang menuliskan apa saja tadi jenis-jenis kegiatan yang kalian sukai? Iya. Ya, perwakilan aja ganti-gantian seperti biasa. Ya, mulai dulu. Tadi kan banyak yang sudah disebutkan. Pada berdiskusi tadi dengan Boas. Yang membacanya tuh. Nah, ada apa tadi jenis kegiatannya? Membaca novel. Please silakan. Ayo videonya banyak, cepat. Nah, ya. Nah, gitu. Semua kalau mau, kan tadi semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, ini jenis kegiatannya. Nih, berarti jenis kegiatan di sini. Bilangnya apa? Kegiatan itu aktivitas ya yang kita lakukan. Kegiatan yang kayak mana tadi? Membaca tadi. Membaca dulu, baca. Kamu tidak usah. Apa jenisnya aja? Jenis Jenis ini. Nggak apa-apa.
Nah, Azra, buku apa yang disukai tadi? Nah, tulis di sana dongeng. Yo, yang tulis kamu. Ya, yang apa juga boleh, yang membaca puisi. Ada lagi baca pidato, yang senang pidato? Ada? Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ini kan kelas kita. Iya, menulis. Misalnya menulis tentang cerita dirinya sendiri. Menulis apa itu namanya? Biografi. Pengalaman pribadi. Kalau biografi itu kan apa itu ya? Data diri ya, Bu ya. Data diri ya. Tentang hobinya, tentang Ya silakan sih. sukanya apa. Nah, itu dirincikan itu namanya biografi. Banyak Ya, ayo. Ya, kalau misalnya hobinya sama-sama menulis, tapi bukunya beda, jadi sini jenis bukunya. Kalau ada kegiatan lain yang disukai, selain dua ini tambahkan di sini. Ya, silakan yang mau Boleh membaca, harus menulis, semua mendengar, mendengar. harus semua. Iya, menonton boleh. Ya, boleh menonton. Yang belum ada. Nah, tulis berarti Membaca puisi. membaca udah ada, berarti kamu di kanannya, isinya di kanan. Yuk, tulis. Itu ada. Membaca udah nah. Bacaan apa yang Inka sukai? Menceritakan. Oh, berarti bukan membaca. Namanya apa itu, Bu? Storytelling kan? Bercerita ya. Ini. Sini bercerita. Nah, berarti kan mengisi buku bacaan apa yang kalian sukai selain yang sudah ada itu. Ya, jenisnya. Cerita. Inka bercerita tentang apa? Tentang apa misalnya? Cerita tentang apa deh? Kalau ceritanya itu yang dipahami dari teks bacaan. Setelah membaca suka menceritakan lagi. Ya, apa yang diceritain? Topiknya apa yang kamu suka? Di motor? Ya, tulis kan. Silakan nah. Apa di motor? Itu belum ada. Yang lain apa? Yang laki-laki belum kayaknya? Boleh membaca tentang buku bola tadi. Iya, selagi dia Tentang apa ini? Pemain-pemain bola dunia. Gimana sih dia itu berlatih? Kok dia bisa juara dunia? Nah, itu kita harus belajar dari mereka. Ya, pengen kan mau jadi pemain bola dunia? Nah, dari mana kita belajarnya? Dari pemain bola dunianya. Itu ada tuh ceritanya. Kalau kita ingin tahu, kita bisa baca tentang bagaimana dia latihan, bagaimana pola makannya, bagaimana dia bisa menang. Ya, silakan ditulis. sampaikan apa yang diinginkan. Nanti udah pulang nyesel, kenapa ya tadi nggak bilang? Nanti nggak disediain buat punya. Iya, besok ini akan disediakan bukunya nih. Kalau banyak yang suka novel, besok buku novelnya akan diperbanyak di pustaka. Kalau suka besok banyak yang suka komik, besok di pustaka akan diadakan buku komiknya. Kalau ada yang banyak yang suka tentang bola, besok disediakan buku tentang bola, tentang macam bola, Apa yang suka ditonton? tentang profil atau tentang sejarahnya si Ronaldo. Cerita Ronaldo sejak kapan dia suka main bola sampai dia juara dunia ya. Ayo, ayo. Iya. Sana bola pemalu-malu sampai ya. Ayo, kan percaya diri. Nanti minimal tulis saja. Ya. Nanti kita sama-sama baca ya. Ya, ini programnya akan dilakukan baru ya. Nanti dengan usulan Ananda ini semua akan disusun lagi. Oh, ternyata siswa-siswanya sukanya buku novel. Disesuaikan nanti dengan bakat Ananda semua. Ayo. Nanti ada cerita apa? Saya cerita.
akan ceramah. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Nah, ayo foto-foto sini. Akan ceramah, menonton sinetron Korea. Nonton drakor satu season habis. Kalau baca buku textbook pelajaran 5 menit udah paling lama. Drakor itu juga ada apanya ya? Yang bacaannya, translate-nya. Itu juga harus literasi. Karena ada ceritanya kan. Diki ya, Diki. Ayo Diki. Ayo. Wajar mau nggak malu-maluin itu namanya. Habis sekolah kantor. Bisa aja tambahin kalau mau. Tambahin. Juga kayak gitu. Yang kayaknya Maunya ditambah. ada lagi, ayo. Laki-laki itu sukanya apa? Bola. Jadi lagi Otomotif. Dia nggak suka kayak motor-motor, desain motor nggak? Nah, olahraga. Apa lagi? Voli. Apa lagi? Suka ini nggak? Seperti misalnya memperbaiki alat elektronik. Nah, desain, misalnya menggambar ini, menggambar. baca sayur ada yang bisa? Sayur yang mau bilangnya lagi boleh itu? Pantun, syair itu saya gurita menurut Ya. Pada suatu hari, ini panjang. Nah, syair. Ada lagi? boleh. Yang menonton drakor siapa yang suka? Wah ya. Anime. Boleh. Anime itu masuk mana itu? Anime masuk ya masuk apa jenis kayak komik-komik itu nggak? Iya, Anime kan di komik-komik Membaca kan? ini kalau anime berarti itu bacaannya ya. Bacaannya. Berarti apa tadi? Apa tadi? Anime di atas. Membaca, masih membaca. Cerita rakyat tadi katanya. Oh iya. Ya, Cerita rakyat menceritakan atau menulis? ya. Siapa tadi yang anime? Anime ya. Nah, tulis saja semuanya nanti kita carikan bukunya. Kalau nggak ada kita download dari Google. Iya, download, print, nanti bisa dibaca. Ya. Kalau banyak yang suka drakor, besok cobakan video bioskopnya. Teater. Oh, ini teater. Drakor. Ada situ drakor tadi ditulis. Drama Korea mana? Drama Cina. Ya, ada apa yang penting kita bisa ambil nilai-nilai positifnya di situ juga banyak kan? Nah, ini ya. Ini tadi hasil kita bincang-bincang tentang jenis kegiatan literasi yang disukai, bahan bacaan atau buku atau jenis lainnya yang diminati ya. Yuk kita lihat sama-sama. Di antaranya tadi ada menuliskan. Yang pertama membaca. Apa aja yang dibaca? Dongeng, majalah, novel, ya kan? Nih, komik, cerpen dan sebagainya. Ada juga yang lebih suka kegiatannya menulis. Menulis apa saja? Ini contoh-contoh yang bisa ditulis. Ya, Menulis cerita bersambung ya. ya, menulis. Tadi mana puisinya ya ini? Menciptakan
menciptakan puisi, ya, nulis puisi sendiri. Bisa? Bisa nggak? Ya loh, bisa ya kan? Tapi kan bisa, perlu kita Pagi-pagi aku bangun, nah digedor-gedor mama, itu udah jadi puisi. Iya. Ya, pengalaman kejadian pagi hari sebelum berangkat sekolah aja itu bisa kita jadikan puisi. Ya, Di kejadian di kelas, nah, bisa. yang lain ada bercerita. Tadi yang bercerita siapa? Yang sukanya cerita tentang apa tadi nih? Macam kan ada yang suka cerita storytelling, menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Macam-macam nih minatnya. Kita udah ceritakan pengalaman yang terjadi kemarin pulang sekolah, terjadi sesuatu, ceritakan lagi. Ya, ada yang suka menonton. Menonton juga termasuk literasi. Kenapa? Dan apa yang disimak? Ada informasi nggak di situ? Ada. Di mana letaknya? Misalnya di drakor tadi. Ada kan teks berjalannya? Nah, tadi ditanya Bu Asmawati. Nonton drakor baca nggak teksnya? Kalau nggak baca, tidak ngerti. Tahu ceritanya. Jadi itu juga mendengarkan. Berarti kita lebih senang menyimak orang bercerita. Apa saja topiknya ini dia macam-macamnya. Kemudian terakhir ada yang suka berpidato. Jadi rata-rata kita ya bagi berbiasa kelapan itu seperti inilah, sukanya pada kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian jenis bahan bacaan ini, dan masih banyak lagi ya. Ini kita baru beberapa orang, kita ada 1 tingkat yang berarti nanti akan ada lagi variasi lain. Dan nanti pendapatnya juga akan diminta ya. Ya. Itu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada? Bisa nanti ceritakan tadi yang belum? Udah semua? Yang ujung yang belum? Tidak ada. Ya nggak apa-apa. Lanjut lagi. Bakat. Nah, kita semua itu terlahir spesial. Kalau namanya spesial itu gimana tuh? Istimewa. Apa lagi? Unik, unik. Ya, kita semua ini beda-beda. Orangnya beda, kemampuannya beda, minatnya beda, bakatnya pun juga berbeda. Yuk, kita cari lagi bakat-bakat literasi. Nah, apa kemampuan literasinya yang kalian miliki? Kemampuan membaca. Yang lain? Menulis, ya, berbakat menulis. Berarti penulis gitu ya, Bos? Iya, Penulis. Penulis. Sama nggak dengan pengarang nih? Pengarang. Sama. Iya, pemeran atau pemain. Pemain. Ya. Apa itu? Main drama. Nah, pemain atau pemeran. Apalagi? Yuk. Ini pasti nih ada sesuatu yang unik nih. Menggambar. Ya, bukan. Menggambar. Lukis. Menggambar berarti masuk. Melukis. Dan mendesain. Desain tiap orang yang bagus itu beda-beda. Nih apa makanya? Geng motor. Gak ada lagi. Sampaikan aja. Sampaikan. Dan dituliskan. Bahkan olahraga. Olahraga nanti literasinya apa tuh ya? Pasti kan kalian lebih paham olahraganya, misalnya bola. Berarti kan kamu yang paham cara main bola gimana. Itu bisa kita cari Itu tahu skornya. informasinya dengan berliterasi. Apalagi itu kalau main bola gimana kalau itu tekniknya. Jadi kan Gimana aturan-aturan mainnya? Itu semua harus berliterasi. ketika kalian mengarang cerita nanti tips bermain bola yang apa? Baik misalnya, atau yang hebat. Trik supaya gol banyak. Nah, Nah,
Kan aku ceritakan, kamu yang tahu harus begini nendangnya dari sudut sini, kemudian posisinya di sini gitu kan, kamu yang tahu. Yang nggak hobi bola itu nggak paham. Kamu tahu juga dari membaca, kemudian kamu sampaikan lagi ke orang lain membaca. Yang tidak paham jadi karena dari bacaan, dari tulisan kita itu mengandung informasi yang bisa diterima oleh orang lain. Bermanfaat nggak kira-kira untuk orang lain? Jelas, kalau yang kita tulis itu bermanfaat, pasti juga bermanfaat untuk orang lain. berkah hidupnya kan. Jadi ilmu yang berkah itu yang seperti itu. Yang manfaatnya tidak kita rasakan sendiri, tapi dirasakan juga oleh orang banyak. Nah, salah satunya caranya gimana? Dengan menulis. Mendongeng tadi ada ya? Mendongeng. Tadi ada menulis kan, Astrid ya? Itulah kira-kira ya bakat-bakat kita. Ada lagi bakat-bakat terpendam yang tidak guru-guru ketahui. Tanpa kita semua tahu, ternyata Tio setiap malam menulis puisi yang hanya disimpan dalam buku, disembunyikan di belakang rak lemari bukunya. Jadi bakatnya terpendam itu. Nah, sekarang saatnya kita membuka bakat kita itu dan mengembangkannya. Karena setiap bakat itu berpotensi. Bagus. Atau ada yang suka ngarang-ngarang lagu. Ya, di belakang catatannya tuh lagu-lagu tuh. Ada kan? Aja dalam buku. Di belakang catatan pelajarannya suka buat puisi siapa? Kita nggak? Kita tulis. Atau yang suka menggambar-gambar di dalam catatan matematika ada gambar apa? Kartun. Ada ya? Ya, gambar kartun kan termasuk nih kan? Menggambar, melukis, Gambar kartun, kasih balonnya, ini ibu guru, ya gambar misteri dibuat ya. bikin karikatur. Kalau misteri gede, kalau dana kecil ke bawah. Atau ada yang kalau malam galau memikirkan someone, ditulis saja, tapi nggak pernah sampai, ya kan? Nah, jadi nyampaikannya lewat karya tadi bisa juga loh. Jadi semua orang tahu, oh ternyata teman kita yang ini itu pintar mengutarakan isi hati, bahasanya cantik, enak dibaca, menyentuh hati, sampai bikin kita meleleh. Curhat deh. Nah ya, jadi inilah ya. Ada menulis apa nih? Satu lagi nih. Yang buku kecil itu apa namanya? Yang Diari. ada gembok-gemboknya. Diari. Sini kan? Siapa yang punya diari nih? Nah, hampir semua ternyata nih. Nah, berarti sudah punya bakat Nulis diari itu bagus sekali. Setiap hari apa yang terjadi, apa yang terkesan tulis. Jangan curhat ke media sosial. Boleh curhatnya di diari. Ya. Misalnya lagi bertengkar sama teman sebelahnya, boleh curhat di diari? Boleh. Jangan maki-maki temannya, maki aja di diari. Oke, jadi sudah selesai diskusi kita ya. Ya, bagus sekali idenya, masukannya, dan juga ternyata banyak bakat-bakat literasinya yang masih terpendam. Oke, jadi di sini tahap awal ini adalah sekarang kita curah pendapat tadi, dan besok akan kita lanjutkan dengan teman-teman yang lain semuanya di kelas, yaitu dengan survei mereka apa jenis kegiatan literasi yang mereka senangi, sama dengan ini juga apa bakat yang paling dia senangi untuk menjalankan literasi. Nah, itu nanti teman-temannya mengisi survei Google Form di HP masing-masing nanti ya. Dan Ananda sebagai duta atau perwakilan kelas, nah Ibu meminta Ananda semua membantu teman-temannya. Dan juga teman-temannya nanti, ke teman-temannya boleh nanti juga dijelaskan apa itu literasi. Tadi sudah didapatkan? Apa manfaatnya literasi? Sudah tahu ya? Nah, nanti teman Ananda semualah yang nanti bertugas menyampaikan kepada teman-teman di kelasnya.
Dan juga pada saat mengisi survei nanti juga teman-teman anak-anak semua juga bisa membantu teman-temannya melengkapi survei supaya masukan dari teman-teman yang lain itu juga bisa kita terima, ya. Ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait yang kita bincang-bincangkan hari ini? Masih ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, seperti disampaikan Bu Asmawati tadi, tolong nanti dibantu teman-teman di kelas untuk mengisi dan mengingatkan ya, tolong segera diisi surveinya yang sudah dibagikan ya. Itu nanti akan disampaikan kembali di grup kelas masing-masing. Ya, pasti nanti temannya nanya apa nih, survei apa ini? Jelaskan ya. Ya. Jadi terima kasih untuk hari yang hebat ini karena kita bercerita, berdiskusi, Miss Tiwi dengan Bu Asmawati jadi tahu, oh ternyata murid-murid saya seperti ini yang disukai, oh ternyata ini buku-buku yang diminati dan ini bakat-bakatnya. Ya, oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas selama belajar di sekolah maupun di rumah. Ya, semoga puasanya lancar semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesilapan, mungkin tadi ada yang ini ya tidak tepat di hati Anda semua. Oke, mari kita saling memaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk saya dan rekan saya. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Faludia Tiwi dan rekan saya Ibu Asmawati. Jadi kami hari ini ingin berbincang-bincang dengan Ibu Fitri terkait dengan program literasi yang telah Ibu jalankan di sekolah Ibu. Nah, kami menilai, menurut kami program literasi yang sudah Ibu jalankan di sekolah Ibu sangat bagus, sehingga kami ingin belajar dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ibu terapkan di sekolah Ibu. Nah, kebetulan kami sedang menyelesaikan tugas PBT itu pada modul 33, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Nah, kami mengambil program literasi karena memang sebenarnya nilai literasi pada rapor mutu kami sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, sehingga kami merancanglah program literasi. Dan untuk program literasi itu sendiri yang dari Bu Asmawati yaitu menumbuhkan minat membaca murid ya Bu. Ya. Nah, sedangkan dari saya sendiri lebih bagaimana menumbuhkan kreativitas murid dengan literasi menulisnya begitu Bu. Jadi hari ini kami mohon Ibu cerita-cerita dari pengalaman literasi di sekolah Ibu. Yang namanya program literasi itu kan istilahnya kalau kita lihat anak zaman now kan agak susah, artinya banyak yang malas membaca, juga bisa kita mungkiri ya. Kalau di sekolah kami itu yang pertama memang ada jam wajib literasi
setiap Senin itu wali kelas itu masuk ke kelas literasi, dan itu setiap minggunya melalui wakil kurikulum itu ada ditetapkan topik-topik yang akan dikerjakan programnya, buat programnya lebih lengkap. Ya, jadi jalan seperti itu anak-anak yang biasa. Yang kedua juga kami menarik anak-anak supaya punya karya melalui bisa jadi cerpen, bisa jadi pembuatan puisi, nanti diapakan dicetak di bukan emas, dan juga mengadakan klub-klub seperti KKI, KKI remaja, melalui karya ilmiah. DRC juga di Organisasi Cendana dan lain-lain. Jadi dalam rangka mengembangkan minat baca ini, literasi ini memang berbagai program sekolah itu juga. Iya, baik Bu. Saya menangkap tadi Ibu sudah menjalankan beberapa aktivitas literasi. Yang pertama tadi jam wajib setiap Senin ya Bu, wali kelas yang masuk ke kelas itu untuk pembiasaan membaca, begitu ya Bu. Kemudian ada ditetapkan topik-topiknya dari kurikulum apa yang harus dicapai oleh murid. Nah, saya tadi sangat tertarik Bu dengan kegiatan literasi yang berupa membuat karya berupa cerpen, puisi yang kemudian dicetak dan dibukukan. Nah, untuk itu Ibu, apa yang sekolah Ibu lakukan dalam rangka misalnya menerbitkan buku-buku, kemudian sebelum itu juga bagaimana prosesnya sehingga murid ini bisa punya buku begitu Bu? Apakah mereka mengerjakannya secara sendiri atau mereka punya tim atau kelompok kecil gitu Bu? Kalau untuk pencetakan buku biasa itu kami lakukan dengan dalam artinya cetak bersama Ontologi. Sama antologi puisi. Jadi nanti dalam itu ada karya guru, ada karya siswanya. Jadi anak-anak itu melihat karyanya dibukukan, mereka termotivasi. Oh iya, bagus sekali itu Bu ya. Jadi satu buku itu dimiliki oleh satu anak atau dalam tim itu Bu? Ya, maksudnya kan yang sejenis puisinya tentang alam, mungkin puisinya tentang corona, ini puisinya tentang pendidikan. Jadi yang sejenis kita satukan dalam satu buku. Ini terdiri dari siapa-siapa yang misalnya ini puisinya tentang bagaimana misalnya tentang alam, ini tentang keagungan sang pencipta. Yang satu tema kita bikin satu buku yang sama. Oh, berarti kalau gitu murid dibebaskan memilih topik yang mereka inginkan dalam menulis puisi atau cerpennya ya, Bu? Oke, baru kita pilih-pilih, wah kalau ini berarti ini sama nih, yang bersama ini kan. Nanti ada tim yang akan menjelaskan jadilah beberapa buku. Tapi masih bersifat antologi. Iya. Ya baik Bu, berarti tadi untuk penerbitan buku sekolah Ibu punya tim khusus yang untuk mengelola bagian karya murid yang berupa buku yang dicetak. Selanjutnya Bu, untuk pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sekolah, dalam program literasi ini Ibu melibatkan siapa saja ya Bu? Yang jelas guru bahasa Indonesia, kemudian kerjasama di kelas juga. Pustaka ya Bu, penerbit ya Bu ya. Lagi Bu. Terus untuk aset jumlah buku yang disediakan oleh sekolah itu bagaimana itu Bu? Nah itu kan tergantung Distribusi buku ke siswanya. Ya sama lagi dengan apa? Dengan beda bos. Kira-kira berapa dana yang bisa Dialokasikan. alokasikan dari bos itu untuk penambahan buku literasi di perpustakaan itu tergantung pada kondisi keuangan sekolah juga. Berarti bukunya memang bersumber dari sekolah ya Bu? Nah,
Berarti bukunya memang diadakan dari sekolah dan disediakan dengan berbagai macam jenis buku-bukunya gitu Bu ya? Ya, ada anggaran dari bagian dari dana peserta juga. Ya, jadi untuk pendistribusian ke itu langsung siswanya datang ke pustakaan atau itu ada tempat seperti apa pojok baca di kelas atau di pondok baca atau di mana seperti itu Bu? Di luar juga ada, di pojok baca ada, di kelas juga ada, di perpustakaan utama juga ada. Kalau siswanya minjam buku yang kaitan dengan buku pakai itu namanya tidak pergi ke perpustakaan tapi ke ruang pengulang. Oh, beda pengelompokannya ya. Iya, jadi buku di pustaka itu terbagi apa Ibu ya? Ada buku paket, memang buku wajib pegangan murid. Kalau perpustakaan itu hanya buku-buku penunjang, buku-buku literasi. Tapi kalau yang berpaket pelajaran itu tidak akan ada di perpustakaan utama. Palingnya hanya sampelnya. Iya, ya. Jadi itu buku wajib pegangan murid memang itu Pak ya. Jadi yang dipinjamkan itu adalah buku penunjang. Wajib pegangan murid itu diletakkan di namanya ruang pengulang. Pengolahan buku. Luar biasa ya Bu. Luar biasa sekali. Ya sangat didukung dengan aset ruangan dan juga penataan buku seperti raknya dan juga lemarinya yang lengkap lah tentu ya Bu ya. Ya, jadi kami perlu belajar banyak dan juga hari ini kami sudah mendapat banyak informasi ini yang mungkin bisa kita kami ambil pelajaran dan juga kami terapkan ini pada program literasi yang sedang kami rancang ini Bu. Ya mungkin kata kunci mengajak anak literasi itu jangan kita bebani yang berat-berat dulu. Iya. Artinya kita buat dia tertarik dulu. Iya, seperti kemarin itu kami sudah coba ambil yang B buat pertanyaan itu kami memang sudah curah pendapat anak-anak, kami buat wadahnya harinya. Jadi memang mereka minatnya itu membaca ya seperti komik, seperti novel, dongeng yang memang itu masih kurang kami rasa di persediaannya di perpustakaan kami. Dan itu mungkin nanti akan kami usahakan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga tentunya sangat erat dengan dana BOS tentunya Bu ya. Iya, Bu. Minta pertimbangan mungkin yang udah yang masih layak pakai, yang di rumah nggak udah dibaca, Iya. Aset anak Iya, ya. bisa juga memakai aset anak yang buku pribadinya itu Bu ya. Iya, yang sudah pernah dibaca mungkin udah bosan ya bisa bertukar buku Bu. Bu Fit, terkait dengan penulisan tadi Bu, pernah nggak sekolah Ibu melaksanakan pembuatan buku tapi dalam bentuk digital gitu Bu, seperti e-book? Ada ya Bu? Kan filenya itu yang mau dicetak itu saya masukkan balik dicetak lagi. Oh, berarti filenya yang dikumpulkan ya Bu untuk dijadikan. Itu apakah penerbit sebelum dia apa itu kan dia dalam bentuk Iya, dalam draftnya itu ya, PDF. Kami minta ada. Tapi belum diterbitkan seperti e-book gitu Bu yang bisa dibaca juga oleh murid-murid di gadgetnya. Belum ada. Dulu bisa, cuma terkendala sekarang kan kita harus hosting. Hosting itu bermasalah sekarang. Biasanya bisa diakses dari rumah. Iya. Berarti Soalnya kan kan hosting kan lagi dari SDN. kita itu kita online kan. Bisa sebenarnya. Iya. Soalnya kan murid-murid ini kan lebih dekat dengan gadgetnya daripada memegang buku seperti fisiknya buku seperti itu kan Bu. Nah. Itu karena kan kita hosting itu bayar lagi, cuma permasalahannya dananya Iya. nggak gratis. Jadi tim kita aplikasi buka itu bisa kita online, kita
akses dari mana saja, itu harus yang memastikan. Iya. Iya. Berarti ada budget spesial untuk itu. Iya, jadi ada budget spesial untuk penerbitannya. Ya mungkin itu saja Ibu Pit. Udah lumayan banyak, udah banyak sekali nih informasi yang kami dapat dalam waktu yang singkat ini. Dan ini akan menjadi bahan kami untuk mengembangkan program kami yang sedang kami rancang ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu Pit. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Semoga sehat Assalamualaikum. selalu. Semoga Ibu selalu Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi